Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-13, malam ke-14. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampailah Nabi ke Madinah, datanglah seorang perempuan memberikan anak kandungnya kepada Nabi. Karena ada orang kaya memberikan tanah, ada orang memberikan onta, ada yang memberikan makanan. Tapi ini perempuan ingin berbuat baik kepada Nabi, tapi dia tidak ada yang bisa dia berikan. Inilah anakku ya Rasulullah, menjadi pembantu pelayan di rumah engkau. Aku ikhlaskan anakku ini untuk menjadi khadim, menjadi pelayan Nabi SAW. Anak itu bernama Anas bin Malik. Maka Nabi pun mendoakan anak itu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Alhamdulillah, berkat doa Nabi, harta Anas bin Malik di antara para sahabat termasuk yang banyak. Ada sahabat itu yang kaya sekali, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dihitung oleh Dr. Safi Antonio, harta warisannya 4 triliun kalau dirupiahkan, selama di Madinah saja. Anas bin Malik tidak sampai begitu, tapi doa Nabi luar biasa. Dia punya kebun panen setahun 2 kali. Orang lain sekali, dia 2 kali. Karena Nabi mendoakan dia, aksir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, banyakkan anaknya. Waktu Anas bin Malik meninggal, dihitung anak cucunya 100 orang lebih. Dihitung anaknya sama cucu-cucunya. Nah, begitulah barokah doa Nabi SAW. Apa makna di balik doa ini? Bahwa zuhud tidak berarti miskin, susah, tidak berkeluarga, tak punya istri, tak punya anak. Jangan nanti anak-anak muda ini, kamu kenapa tak bisnis, kamu tak kenapa tak menikah, saya ini zuhud. Itu bukan zuhud, bongak. Sahabat Nabi yang didoakan Nabi aja tetap kaya, tetap punya harta, tetap hidup, tapi tidak untuk memperturutkan hawa nafsu, tapi untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kau kaya, kayalah, tapi untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan umur juga panjang. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Dialah Anas bin Malik. Tahun 93, tahun 94 Hijriah. Itulah dia sahabat Nabi, Anas bin Malik. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi selama 10 tahun. Waktu dia diserahkan emaknya Ummu Sulaim, umurnya 10 tahun. Dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Maka waktu Nabi meninggal, umur Anas 20 tahun. Anak muda. Anak umur 20 tahun, tapi setengah hidupnya bersama Nabi SAW. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kucium tangan Nabi, lebih lembut daripada sutra. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Tak ada orang yang lebih bertuah daripada Anas bin Malik. Harta banyak, anak keluarga banyak, umur panjang, hidup bersama Nabi 10 tahun. Kita sahli kaji lagi. Mudah-mudahan di dunia tak jumpa, di akhirat lah hendaknya jumpa. Sudahlah di dunia tak jumpa, di akhirat
lain tempat pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Imam Bukhari Muslim? Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari Muslim itu bukan satu orang. Ada orang dikasihnya anaknya nama, siapa anak kamu? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim dua orang. Kalau ada orang dikasih nama Bukhari Muslim bagus. Tapi Bukhari Muslim itu dua orang. Yang satu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari nama kampung dia Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari. Lalu Imam Bukhari ini punya murid namanya Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, jadi kalau hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada pula dalam kitab Sahih Muslim, maka disebut dia dengan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? La yu'minu, tidak beriman. Padahal yang mau dibawa mati ini iman. Harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semua tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal. Yang dibawa mati iman. La yanfa'u malun wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang dipenuhi iman. Orang yang mati tidak beriman. 3. Ulaika habitat a'maluhum, amalnya gugur macam pokok kayu kering dihembus angin, daun-daunnya habis. Begitulah amal orang tak beriman itu gugur. 2. Apa dia? Wa qadimna, kami datangkan semua amal dia. Dulu engkau ada membuatkan sekolah untuk anak yatim, nih dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan amal-amal. Dulu kau ada menyekolahkan orang susah, nih amal. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amal itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan kita ini cuma satu, iman. Makanya jadid imanak, refresh, perbaharui iman. Malam ini kita berkumpul kemari refresh, menyegarkan lagi iman. Iman ini kalau tidak disegarkan dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Na'udzubillah. Maka kita jaga ini terus. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bawa iman. Amin. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Itulah doa kita tadi pada baca Yasin yang kedua tadi. La yu'minu, kamu tak beriman. Sampai kapan? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih. Bunyi hadisnya, kamu tidak beriman sampai jilbabmu panjang. Kamu tak beriman sampai kau puasa sunat. Kamu tak beriman sampai kau pergi ke Makkah. Kamu tak beriman sampai kau bangun masjid. Betul, itu betul semua. Tapi hadis ini lain bunyinya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, pedas, begitu juga pipi orang kalau ditempeleng. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kalau benda barang itu ada pada saudaramu sama senangnya engkau seperti kalau dia ada pada dirimu. Begitu. Benda, kita biasa orang materi benda. Apa contohnya? Serba salah mau nyebut benda. Nanti disebut mobil, yang punya mobil tersinggung. Sebut rumah, yang baru beli rumah tersinggung. Disebut bini yang baru nikah tersinggung. Hah? Makanan. Yang belum makan tersinggung, tadi puasa sunat.
Bukulah. Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Tengok aku kan, kau tak ada kan? Tak ada kan? Belum beriman. Syarat orang beriman, sama senangnya dia kalau benda itu ada sama dia, ada juga pada orang lain. Kalau sama rasanya, itulah baru sempurna iman. Sekarang kan orang tak begitu. Kalau ada orang punya sama macam punya dia, Bu, itu macam tas ibu ya? Iya punya saya asli, dia KW. Ustadz nih setiap nyontoh-contoh kan ibu-ibu aja, bapak-bapak sekarang. Tak pula ada contoh su bapak. Oleh sebab itu maka dalam masalah apa ini? Tentu yang pertama dalam masalah benda materi yang nampak. Pertama fil ma'kal, makanan. Kalau makanan itu terasa nikmat di lehermu, begitu juga dia nikmat di leher orang lain. Maka usahakanlah makan jangan sendirian. Kalau pergi ke rumah makan, dah agi duo. Apa surang? Mana tahu beko ada kawan awak tibo. Jangan makan sendiri. Usahakan itu. Makan 2. Berapa porsi pak? 2. Satu lagi mana? Ada kawan saya nanti. Kenapa bapak pesan 2? Supaya dia yang bayar nanti. Tuh, tak betul. Kalau makanan itu enak, apa makanan yang kamu paling suka? Saya suka udang. Bagaimana udang itu enak di tenggorokan kita, begitu pula lah kita ingin makanan itu lewat di leher dia. Jangan di leher kita udang galah, di leher dia udang mati. Anak udang, cucu udang, cicit udang. Na'udzubillah, udang kecopai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama fil ma'kal, makanan. Makanya ini 14 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Siapkanlah budget 2 kali lipat. Kalau biasanya bulan biasa 3 juta, siapkan 6. Kalau biasanya 5, siapkan 10. Balik dari sini, Pak, kata Ustadz, siapkan 2 kali lipat. Untuk apa 2 kali lipat? Kita kan puasa. Setengah untuk kita, setengah untuk orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita ini. Di situ ada anak yatim, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang jompo, di situ ada adik-adik mahasiswa. Mereka jauh dari kampung halaman, mereka sedang kuliah. Apalagi ini sudah mendekat ujian akhir semester. Ini amat sangat baik. Begitulah. Makanya nanti kalau mau mengantar makanan buka puasa, ikan bakar, kolak, sambal, antarlah jam 6 sore. Supaya sama lewatnya di leher kita. Lewat di leher kita makanan itu 6.30, 6.30 juga di leher dia. Jangan di leher kita 6.30, di leher dia 11.30. Panggil anak sama pembantu, sini. Kau antar ini kemana? Ke anak yatim, ke masjid. Pergi antar sana. Diantarlah jam 11 malam. Dimakan sama anak yatim tuh masam mah kata dia. Makan aja lah anak habis. Jam 11 dia makan, jam 11.30 mencret, jam 1 mati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Siapa itu? Orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Jadi kau belum dianggap beriman sebelum makananmu sama macam makanan. Ini banyak ini orang-orang kaya. Ini yang cerita ke saya ini langsung pembantunya, tukang masaknya. Ustadz, saya ini kerja tukang masak di rumah Bu Aji. Ibu ini ke Makkah Pak Ustadz, sudah hajah. Suaminya pun sudah. Tapi pas giliran makan, mereka masak ayam, masak udang, masak sotong, masak cumi, masak ikan besar. Saya masaknya aja. Pas giliran makan dikasihnya lah sambal-sambal kemarin saya makan. Ini orang tak beriman. Dia bolak-balik ke Makkah itu hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Belum lagi tumbuh rasa. Maka iman ini bukan hanya sekedar memperturutkan,
menampilkan diri, tapi bagaimana rasa kita kepada saudara-saudara kita. Memang Nabi SAW itu luar biasa, hidupnya 14 abad yang lalu, tapi cerita cakap dia itu relevan sampai sekarang. Apa yang disampaikannya dulu, berapa banyak filosof-filosof dari Yunani, dari Roma yang dicakapkan dulu tak cocok lagi zaman sekarang, tak relevan. Tapi Nabi SAW, apa yang dicakapkan Nabi dulu masih ada zaman sekarang. Ada orang yang mengaku beriman tapi tak sama perlakuan dia dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau itu enak di lehermu, begitu juga enak di leher dia. Sama nikmatnya. Makanya ada zaman, ada masa kita enak dibayarin orang, menerima, tapi ada masanya kita merasakan nikmatnya memberi. Namanya The Miracle of Giving. Ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu nikmatnya luar biasa daripada menerima. Tapi ini dengan proses latihan. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasakan dari yang kecil-kecil, bagi dari yang kecil-kecil. Iza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuah. Supaya apa? Berawal dari kuah. Apalah kuah? Air, kasih garam, kasih bawang, tomat, cabai, kuah. Berawal dari. Tapi jangan pula gara-gara ini asik kuah ya. Ibu tuh dulu sebelum mengaji sama Ustadz Somad selalu ngasih daging. Sudah ikut pengajian tuh kuah. Oleh sebab itu, ini berawal dari kecil dulu. Nabi tak mengatakan bagikan hartamu yang paling termahal. Nah, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kau jaga dirimu dari api neraka jahanam. Ini neraka, ini engkau. Tak ada jarak antara engkau dengan neraka. Lalu apa pembedanya? Apa pemisahnya? Apa jaraknya? Walau bisyiqqi tamrah, sebelah korma. Ada korma, buah belah. Ada korma sebiji, belah. Sebelah untuk kawan, sebelah untuk kita. Sebelah korma itu menjadi dinding kita dari api neraka jahanam. Keluarkan korma sebelah dari sebiji dari kantong, sebelah. Friend, bro, sedikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Walau bisyiqqi tamrah, walau sebelah korma. Berawal dari setetes kuah, berawal dari sebelah korma, lama-lama seperempat daging, lama-lama seekor ayam, lama-lama seekor kambing. Puncaknya kurban Nabi 100 ekor onta. Berawal dari kecil. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah ngasih seekor kambing, mantap. Kapan itu? Waktu hari raya Idul Adha kemarin. Seekor kambing. Siapa yang mau ngasih seekor kambing? Saya, Pak. Seekor kambing. Berapa vouchernya? 2.400.000. Tapi tolong nanti antarkan ke rumah ya, pahanya, kepalanya, kakinya, ekornya. Nah, kalau tahun lalu oke, kita maafkan. Tapi kalau tahun ini ada model begitu lagi, saya kasih tahu ke bapak-bapak pengurus, kalau ada jamaah model begitu, bagi kau bawa balik, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama fil ma'kal, dalam hal makanan. Yang kedua wal mashrab, minuman. Apa minuman yang kau paling suka? Saya paling suka minum kopi, Pak Ustadz. Kopi, nah, janganlah pula yang kopi-kopi apa tuh. Kopi apa kamu suka? Kopi ini, Pak Ustadz. Wah, kasih dia kopi yang paling mantap itu. Saya pergi ke Jawa Barat, dibawa ke atas puncak tempat kebun teh. Rupanya PTPN berapa itu yang kebun teh? Dikasihnya lah teh yang paling berkualitas. Tolong ambilkan teh yang paling mantap. Ini daun teh, pucuk teh, yang pucuknya yang berwarna putih. Ah, itu rupanya teh. Ini Ustadz Somad, inilah teh yang diekspor ke Inggris. Minuman orang Inggris. Yalah, dituangnya lah di dalam. Saya buka lah, saya minum. Saya tengok tak ada warnanya. Kenapa tak berwarna? Ini namanya white tea. White putih, tea, teh putih. Saya minum lah. Gimana Pak Ustadz? Anyap aja, anyap. Awak biasa 2 sendok.
Tapi karena segan malu saya ngangguk-ngangguk kan. Mantap ini lah. Udah itu saya tanya lah teh yang biasa saya minum. Saya biasa minum teh yang kalau dimasukkan air panas dia berserak-serak tuh. Teh apa namanya? Hah? Pecah dia masuk, bukan teh celup, masukkan dalam serak-serak. Saya tanya, Pak, jadi ini yang teh yang paling mahal ya? Iya Pak Ustaz. Kalau teh yang dimasukkan kena air panas serak-serak, oh itu sampah-sampahnya Ustaz. Rupanya nggak minum selama ini sampah. Batang-batang kasar itu. Begitulah Bapak PTPN teh itu ingin. Sebagaimana aku minum yang berkualitas Ustadz Somad, maka aku berikan juga yang paling mantap untuk engkau. Cuman tak semua orang bisa merasakannya. Tak bisa. Dikasihnya saya beberapa saset. Belum saya minum lagi sampai sekarang. Tetap juga teh sampah itu yang sedap. Pergi pula ke Bandung. Sampai di Bandung diterima oleh Pak Gubernur, kasihnya, Ustaz, kami eksportir kopi. Ini kopi sudah diekspor kemana-mana sampai ke Eropa. Sebagaimana saya suka minum ini, saya pun ingin Ustaz pun minum juga yang sama. Mantap saya bilang. Minum Ustaz ya, tak boleh kita tolak. Orang sudah menawarkan baik-baik, maka tak bilang. Maka salah satu perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Walaupun kita tak suka, kita bilang, iya. Waktu itu kita bohong, dah. Kita ingin menyenangkan hati dia. Ini Ustaz kopi eksportir dari negeri kami yang pokok sudah mantap. Ustaz minum ya? Iya. Mana dia? Cara minumnya Ustaz, jangan langsung. Jadi gimana? Rasakan diseruput, kata dia. Seruput. Seruput. Habis itu jangan langsung ditelan Ustaz. Terus dikulum agak beberapa detik. Habis itu baru ditelan. Gimana rasanya Pak Ustaz? Dia senyum. Tak dikasihnya gula. Lain rasanya. Gimana Pak Ustaz? Rasanya hilang kelatnya kan katanya. Agak-agak apa kan katanya. Iya Pak. Habis itu cepat-cepat minum teh manis. Sebagaimana aku menikmati ini, aku pun ingin engkau juga merasakan yang sama. Fil ma'kal makanan, wal mashrab minuman, wal malbas pakaian. Ustaz, saya suka betul pakai koko ini, sejuk terasa. Coba Ustaz pakai ini. Saya senang betul pakai kain nih, coba Ustaz pakai kain. Apa yang kita pakai itu kita kasih ke orang. Jangan lamalah panitia menunggu di pintu pengumpulan baju-baju yang akan diserahkan ke panti jompo dan panti yatim. Lama membuka lemari mencari kain mana yang paling kusut, mana yang warnanya paling hilang. Dia pun menengoknya tak mau. Antughmidu fi, menengoknya pun kau tak mau. Jangankan memakainya, menengoknya pun tak mau. Itulah yang diberikan. Yang layaknya untuk lap kompor, itulah diberikannya. Mau minta masuk ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Cemana mau masuk surga? Orang-orang model begini masuk surga, tapi surga yang second-second.